Baik, pertama kami akan membacakan permasalahan dari yang telah diberikan kepada kami. Kami persilahkan kepada Gila untuk membacakannya. Oke, terima kasih kepada Jordan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah di Baik, permasalahan yang diberikan kepada kelompok kami adalah Bejo adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas yang ada di Medan. Ia kos di daerah yang dekat dengan kampus. Bejo sering sekali mengalami kesulitan biaya kuliah. Hal itu membuatnya sering putar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan perkuliahannya. Berangkat dari semangat dan sikap tak kenal lelah serta putus asa, menjadikan ia seorang wirausahawan yang cukup sukses. Apapun dikerjakannya yang penting halal dan mampu menghasilkan uang. Bermula dari jual kue di kampus sampai mencuci baju teman-temannya, ia kerjakan tanpa mengeluh. Di kalangan teman-temannya, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras dan supel dalam bergaul. Ia mempunyai seorang teman yang selalu mensupport Bejo setiap mengalami kesulitan. Ia adalah teman baik, sebut saja namanya Dani. Melihat Bejo adalah seorang pekerja keras, Dani menyarankan kepada Bejo untuk membuat usaha. Dani cukup paham dengan keterbatasan modal yang dimiliki Bejo. Kebetulan, Dani adalah orang yang cukup berada. Dani bersedia meminjamkan modal pada Bejo. Bejo tentunya senang. Ia pun segera mencari peluang bisnis yang tepat untuk dijalankan. Bejo berpikir bahwa memulai usaha mandiri di bidang makanan tampaknya memiliki prospek yang bagus, karena menurutnya industri makanan adalah yang paling mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang labil sekalipun. Nah, dari situ ia mulai mencari banyak informasi dan peluang bisnis yang tepat di bidang makanan, serta mencari informasi tentang Dinda, boleh di scroll ke bawah, informasi tentang manajemen berwirausaha dalam bidang makanan siap saji. Nah, akhirnya Bejo menemukan ide untuk buka usaha penjualan bubur. Selain itu, ia mempertimbangkan jika jualan bubur dapat dilakukan pada pagi hari dan malam hari saja. Sangat cocok disesuaikan dengan jadwal perkuliahannya. Selain itu, tepat sekali dengan kebutuhan target konsumen yang ditetapkan oleh Bejo adalah mahasiswa. Setelah meninjau dari berbagai aspek dan benar-benar yakin, tanpa pikir panjang, Bejo pun langsung merealisasikan idenya tersebut dengan anggaran biaya yang ia peroleh melalui pinjaman dari Dani. Ia menyewa ruko kecil di dekat kos-kosannya yang cukup ramai, yang dianggap cukup strategis, dengan perincian investasi awal sebagai berikut. A. Pengadaan bahan baku. B. Persediaan gudang bahan baku. C. Tenaga kerja. D. Biaya operasional. E. Sewa gedung. Keterangan, penjualan rata-rata 50 mangkuk per hari dengan harga 5.000 per mangkuk. Karena termasuk kelas bisnis kecil menengah, maka usahanya tidak dikenakan pajak. Ia sangat semangat sekali menjalani usaha penjualan bubur tersebut. Hasilnya dalam 3 bulan sudah cukup lumayan. Namun, Bejo merasa kewalahan mengurus sekaligus manajemen usahanya sendiri. Tetapi, setelah menginjak bulan kelima, pembeli mulai berkurang. Bejo menyampaikan masalah tersebut kepada Dani. Dani menyarankan agar usaha penjualan bubur tersebut jangan tanggung-tanggung, sekalian saja buat usaha besar. Kepercayaan Dani kepada Bejo sangat besar, hingga bersedia mencairkan dana kembali dari kantongnya untuk membantu usaha Bejo. Jadi berdasarkan kasus di atas, kami disuruh mengidentifikasi dan memberikan saran. Yaitu yang pertama, apakah apakah yang perlu dilakukan oleh Bejo agar usahanya tersebut banyak diminati oleh konsumen? Lalu buatlah rencana strategi yang tepat terkait dengan usaha tersebut. Yang ketiga, setujukah Anda dengan saran Dani? Bila ya, mengapa, dan bila tidak, mengapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, dari kelompok kami akan dijawab oleh Sawalia. Kepada Sawalia saya persilahkan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah berdasarkan kasus yang sudah dibacakan oleh Dila tadi, saya akan memberikan identifikasi dan memberikan saran. Jadi menurut saya hal yang seharusnya dilakukan oleh Bejo adalah mencari inovasi terbaru untuk toko buburnya. Seperti yang kita ketahui tadi,
uh, target marketing dari Bejo itu kan anak muda ataupun mahasiswa. Jadi hendaknya Bejo memberikan inovasi terbaru ataupun yang lebih kekinian gitu agar sesuai dengan target marketing yang pertama. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan, silahkan. Udah gitu aja. Itu yang tadi coba biar kita itu sepaham apa definisi daripada inovasi daripada kalian Wilson dari kelompok mana, 1. Wilson? Coba Wilson dari kelompok 2. Wilson? Iya Pak, dia 2. Tunggu dulu, sabar dulu. Udah selesai dari kelompok 1 penjelasan gitu aja. Belum Pak, belum Pak. Nah, sabarlah Wilson. Oke, saya Juga izin mau nanya itu menambah. juga tadi. Oke, saya izin menambahkan Pak. Oke, mengikuti dari yang dibilang oleh Sawalia tadi, kami ingin membuat inovasi terbaru, ubah resep dan varian rasanya. Seperti untuk inovasi tersendiri, kami mau bikin kayak seandainya yang dijual oleh Bejo itu adalah cuma bubur ayam apa gitu. Tapi kami mau bikin inovasi kayak buburnya tuh kayak dibikin jadi bubur manis seperti bubur kacang hijau, bubur kacang merah, bubur kacang hitam, dan bisa juga dia membuat inovasi terbaru seperti kayak Izin sebelumnya motong. Dila suaranya agak nggak jelas, pecah-pecah, jadi nggak sampai yang disampaikan tadi. Oke, maaf. Ini udah kedengaran nggak? Udah lebih jelas. Maaf sebelumnya, izin Pak, seperti yang dari tadi yang dibilang Sawalia, seperti membuat inovasi terbaru, ubah resep, variasi rasa. Nah, untuk inovasi tersendiri, seandainya kami kayak Bejo itu hanya menjual bubur seperti bubur ayam untuk pagi hari, dan bubur ayam juga mungkin pada malam hari. Nah, bisa aja dia membuat inovasi seperti bubur manis, seperti bubur kacang hijau, bubur kacang merah, dan bubur kacang hitam. Juga seperti inovasi, yaitu inovasi yang modern menurut saya itu kayak membuat bubur ketan hitam memakai suatu bahan seperti ice cream dan bisa menjualkannya lebih kayak murah dan bisa menjangkau ke mahasiswa sendiri. Lalu ubah resep mungkin lebih menambahkan cita rasanya atau kayak menambahkan banyaknya seperti ya topping-toppingnya gitulah. Lalu biar bisa juga menambahkan telur rebus, sayur-sayuran, kacang-kacangan, abon, ati ampela, dan lain-lain. Inovasi juga boleh seperti dalam packingan. Packingan untuk mahasiswa itu biasanya kayak ide packingannya itu harus lebih menarik untuk mahasiswa, kayak seperti dalam cup yang desainnya lebih terlihat cantik gitu atau terlihat lebih menarik konsumen. Mungkin itu yang bisa saya buat. Sama juga ada promosi dan diskon. Mungkin teman-teman saya ada yang bisa menambahkan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Izin menambahi. Jadi kami dari kelompok 1 mengenai tentang apakah yang perlu dilakukan Bejo agar usahanya tersebut banyak diminati oleh konsumen. Karena usaha dari Bejo ini sedang mengalami penurunan. Jadi apa yang dilakukan Bejo ini menurut kami dari kelompok 1, jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh si Bejo. Jadi menurut kami yang pertama analisis masalah. Jadi pertama-tama si Bejo bisa menganalisis masalah, mengenali customer segmennya dulu dari si Bejo. Baik itu apakah dari kalangan mahasiswa, apakah kalangan dari atas. Jadi semisalnya dari kalangan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini biasanya suka yang praktis, yang cepat
dikemas produknya atau disediakan buburnya dengan cepat gitu. Atau dari kalangan atas, misalnya orang-orang yang dari kalangan atas suka yang higienis gitu, atau cepat juga disediakan oleh si bubur si Bejo ini. Yang kedua, si Bejo bisa buat testimoni gitu sama teman-teman terdekat pertama. Jadi apakah dia buat apakah dari buburnya ini apakah ada masalah atau itu baik keasinan, kemanisan atau kurang bersih dan segala macam. Dan yang ketiga, pemantapan validasi produknya si Bejo. Jadi setelah dilakukan testimoni-testimoni seperti yang sebelumnya, jadi pemantapan validasi produk ini menurut saya Pak, jadi saya pernah lihat gitu orang-orang penangguh pedagang angkringan, karena tidak ada nama dari gerobak tersebut, kita tidak tahu apakah dia jualan bubur atau jualan apa gitu. Makanya dibuat pemantapan validasi produk ini, semisalnya dibuat nama toko dari nama tempat jualan dari si Bejo itu. Menurut saya menurut dari kelompok kami itu aja gitu Pak. Oke, selesai dari kelompok 1. Untuk yang pertanyaan pertama sepertinya selesai ya Pak. Apakah boleh lanjut ke pertanyaan kedua Pak? Ya, lanjut. Nanti baru kita diskusi. Oke, kepada yang terakhir. Oke, baik Pak. Kepada Andri saya persilahkan untuk menjawab menjelaskan dari pertanyaan kedua. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebelumnya, apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah. Tapi juga saya sebelumnya minta maaf karena kondisi kesehatan saya juga saya agak batuk. Jadi mungkin nanti kalau saya menjawab agak batuk, saya minta maaf terlebih dahulu. Jadi pertanyaan nomor 2, apakah yang perlu dilakukan oleh Bejo agar usahanya tersebut banyak dinikmati oleh konsumen? Jadi yang dilakukan oleh Bejo itu adalah promosi. Karena yang dituju si Bejo ini adalah dari pihak kampus, jadi dia harus melakukan promosi. Kita ambil contoh dulu satu strategi marketing yang dilakukan oleh perusahaan IKEA. Jadi IKEA ini kan dia kan perusahaan yang menjual berbagai perabotan rumah tangga. Tetapi cara promosinya bukan langsung dia mempromosikan peralatan rumah tangganya. Dia itu menjual suatu produk, kita ambil contoh es krim. Dia itu menjual es krim dengan harga murah, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan dari es krim tersebut. Jadi dia ingin mempromosikan perabotan rumah tangganya. Begitu juga dilakukan oleh Bejo. Di sini kan usaha Bejo itu kan dia mengalami penurunan. Jadi yang dilakukan Bejo itu dia itu kan melakukan promosi kepada masyarakat kampus. Sebagai contohnya, apabila ada kegiatan di kampus itu kan biasanya ada kegiatan kayak stand-stand makanan gitu di kampus. Jadi disitulah Bejo bisa untuk mempromosikan jualannya kepada masyarakat kampus. Ya di sini memang Bejo itu ibaratnya dia bisa menjual setengah harga. Yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempromosikan buburnya agar penjualan itu bisa menaik lagi. Baru kemudian itu yang dilakukan oleh Bejo itu seperti tadi di dalam promosikan juga dia menambahkan inovasi kan, seperti jawaban nomor 1 tadi. Jadi di dalam dia yang melakukan kerjasama dengan stand-stand makanannya di kampus itu, dia juga melakukannya dengan cara mempromosikan dari inovasi tersebut. Jadi masyarakat kampus itu juga bisa menilai
sejauh mana inovasi yang dia buat, dan masyarakat kampus juga bisa menilai bahwasannya bubur yang dia buat itu sudah sangat baik untuk dikonsumsi. Demikianlah jawaban dari saya. Bagaimana Jordan? Izin sebelumnya suara saya sudah terdengar. Saya ingin melanjutkan pertanyaan jawaban dari Andri tadi. Nah, nomor 2 itu soalnya rencana strategi yang tepat mengenai usaha tersebut. Nah, saya ingin menambahkan bahwasanya kita bisa membuat tempat penjualannya itu di tempat-tempat di mana mahasiswa sering berkumpul. Nah, ini kan jualannya bubur gitu kan. Jadi kalau misalnya pagi identik mahasiswa itu terburu-buru untuk ke kampus hingga lupa sarapan gitu kan. Jadi bisa dibuat apa namanya? Bisa dibuat jualannya tadi di depan kampus atau di dalam kampus itu sendiri. Jadi mahasiswa dengan mudah bisa langsung ke tempat itu untuk sarapan. Kemudian bisa menggunakan promosi dari organisasi-organisasi yang ada di sekolah, yang ada di kampus itu. Jadi kan nggak semua juga orang-orang tahu. Nah, kalau di situ tuh ada jual bubur gitu kan. Jadi bisa menggunakan promosi dari organisasi-organisasi di kampus. Kemudian bisa juga menambahkan diskon atau promosi di hari-hari tertentu. Misalnya di hari Senin gitu kan, dibuat apa namanya, gratis beli satu atau gratis satu. Nah, itu itu untuk memberitahu bahwasanya kita menjual produk bubur tersebut. Jadi bisa menggunakan promosi dari organisasi-organisasi. Seperti itu. Jika ada yang tambahin dari teman-teman saya. Izin menambahkan untuk pertanyaan nomor 2. Jadi menurut saya untuk promosinya, kita bisa promosi melalui media sosial seperti WA, WhatsApp, atau misalkan Instagram gitu. Atau kita bisa minta tolong teman-teman yang lain, teman-teman akrab gitu untuk mempromosikan ke teman-temannya yang lain juga. Jadi yang tahu bubur itu bukan cuma teman-teman yang satu organisasi atau di kampus, bisa juga dari luar gitu. Mungkin teman-teman saya ada yang bisa nambahin lagi. Terima kasih. Saya ingin menambahkan jawaban dari nomor 2, yaitu tentang pelayanannya. Tanpa pelayanan yang baik, maka pelanggan itu akan sukar untuk datang. Dengan pelayanan yang loyal, maka pekerjaan pemasaran akan lebih mudah, akan menciptakan produk yang baik dan menciptakan pelanggan yang baru. Maka pastikan karyawan atau yang bekerja itu sebaik-baiknya, memiliki kemampuan dan memberikan pelayanan yang baik. Misalnya, melayani dengan memberikan senyum, menciptakan image yang nyaman, bersih, rapi, dan kemudian jika ada bubur yang tumpah ketika dibeli, langsung saja diganti tanpa harus dipinta dan tanpa harus membayar. Ini juga bisa menjadi nilai plus bagi konsumen. Oleh karena itu, menciptakan suasana yang unik mungkin akan memberikan pelayanan terbaik. Seperti itu sih menurut saya. Ada yang lain? Ya, boleh menambahkan? Mohon maaf. Ya, kalau menurut saya yang perlu dilakukan yang pertama itu meningkatkan kualitas produk. Itu yang pertama kan, karena persaingan ketat, terus juga yang jualan bubur bukan satu doang. Dan paling utama itu sih soal rasa. Jadi misal kalau kita awal-awal mungkin orang rasa oke lah lumayan,
Tapi kalau misalnya orang datang lagi karena itu kualitas produknya tuh dibandingkan yang lain itu lebih bagus. Nah, jadi menurut saya tingkatkan lagi kualitas produknya karena persaingan ketat ini kita pertahankan atau bisa mungkin diinovasikan lagi atau bisa nambahin produk-produk baru atau juga apa terus dari yang sebelumnya tuh dipertahankan terus jadi yang barunya juga jangan sampai kualitas produknya juga turun. Jadi ya menurut aku sih itu aja, kualitas produknya ditingkatkan lagi karena persaingan ketat ini yang pertama kan rasa. Menurut saya itu sih. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Siti, tapi sebelumnya mohon maaf Kak Siti bukannya dari kelompok 2 ya Kak? Maaf putus-putus. Sebelumnya mohon maaf, ini kan maksud saya Kak Siti bukannya dari kelompok 2, tetapi sebelumnya terima kasih sudah menambahkan respon kepada kami. Maaf gak jelas. Siti dari kelompok mana Siti? Kelompok 2, Pak. Mungkin belum paham betul, kayak nunggu selesai dulu, Pak. Baik Pak, sebelumnya. Maaf ya. Iya, nggak Luar apa-apa. biasa, Terima Kak. kasih. Luar biasa dari Siti. Idenya bagus. Iya, Pak. Terima kasih Kak Siti. Oke Pak, sebelumnya saya akan menyimpulkan jawaban dari nomor 2 ya Pak, yaitu yang pertama, membuka cabang di tempat lain. Yang kedua, promosi di sosial media untuk menjangkau konsumen lebih luas. Yang ketiga, penjualan tidak hanya sekitar kos-kosannya saja, tetapi juga melalui OJ online. Yang keempat, review dari public figure, teman-teman atau selebgram lainnya, atau juga seperti dari panitia-panitia dalam universitas. Lalu yang kelima, promo atau diskon di hari raya atau hari-hari tertentu. Yang keenam, malam minggu beli 1 gratis 1 teh manis dingin atau hangat. Yang ketujuh, promo acara ulang tahun atau event-event kampus atau organisasi. Yang kedelapan, kalau ada acara pameran makanan ikut berpartisipasi atau menjual. Oke, selanjutnya akan dijawab, nomor 3 akan dijelaskan oleh Andrew, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, Tridinda bisa tukaran untuk share screen. Oke, makasih. Wait. Sebentar dulu ya. Oke, wait. Sebelumnya udah nampak? Udah. Udah ya, oke. Izin sebelumnya boleh nggak kami lihat permasalahannya lagi ke atas? Bentar untuk di SS saja. Ada nggak? Ya, baik sudah. Terima kasih, Andre. Oke. Kenapa tidak screen? Maaf, sebentar saya buka ulang dulu ya filenya.
Oke, apakah sudah terlihat share screen ya? Udah. Oke, Sudah, jadi sudah. di nomor 3 ini kita kan pertanyaannya kan, setujukah Anda dengan saran Dani? Bila ya, mengapa? Bila tidak, mengapa? Oke, jadi saran dari Dani itu tadi ada di paragraf ini yang Bejo menyampaikan masalah tersebut kepada Dani. Dani menyarankan agar usaha penjualan bubur tersebut jangan tanggung-tanggung, sekali aja buat usaha yang besar gitu. Nah, kepercayaan Dani kepada Bejo sangat besar, sehingga bersedia mencairkan dana kembali dari kantongnya untuk membantu usaha Bejo. Nah, kita bisa analisis dulu ya. Pertama, di sini kita bisa lihat penghasilan kotor atau perharinya itu dari 5.000 per mangkok itu ya, dikali 50 mangkok per hari. Nah, itu jadi total penghasilan kotor per hari itu 250.000. Nah, anggap aja karena ini nggak ada pajak ya, karena masih usaha kecil, jadi nggak kena pajak. Nah, terus kita kurangi lagi, anggap aja biaya bahan bakunya itu 2.000 per mangkok ya, kali 50 mangkok gitu. Nah, jadi itu biayanya 100.000, jadi sehingga penghasilan bersih per hari itu totalnya semuanya 150.000. Nah, kalau misalnya dikali 30 untuk dalam 1 bulan tuh jadinya 4,5 juta. Nah, bisa kita simpulkan, nah hasilnya dalam 3 bulan aja itu udah cukup lumayan ya. Ini dari paragraf yang keterangan di sini tadi. Nah, tapi Bejo merasa kewalahan mengurus sekaligus manajemen usahanya itu sendirian. Kemudian yang ketiga itu ada menginjak pas di bulan kelima, itu pembeli mulai berkurang. Nah, jadi saran dari kelompok kami itu kami setuju karena jika dilihat dia yang kerjakan usahanya sendiri aja itu dalam 3 bulan, itu hasilnya aja udah cukup lumayan. Hanya saja dia merasa kewalahan mengurusnya sendiri, jadi perlu mencari orang untuk membantu dia menjalankan usaha buburnya, termasuk itu bagian penjualan ataupun promosinya. Nah, dengan hasil yang lumayan itu hanya dalam waktu 3 bulan tuh, Bejo sebenarnya kita bisa lihat ya, itu memiliki kemampuan dalam melihat peluang pasar yang cukup lumayan bagus dalam menjalankan usahanya, sehingga dia memang sehingga jika ingin memang membuka usaha yang lebih besar, bisa dimulai dari membuka cabang di tempat lain, seperti saran pada permasalahan nomor 2 tadi. Misalnya cabang usahanya ini dititipkan kepada teman di kos-kosan yang berbeda, teman yang bisa dipercaya gitu, dan bisa diajak untuk kerjasama dalam berbisnis bubur ini. Nah, kemudian untuk kasus penjualan yang mulai berkurang di bulan kelima, solusinya itu mungkin ini jika masalah ke depannya ya, ini bisa dengan cara pindah tempat usaha atau yang lebih komplit lagi yang memang betul-betul buat usahanya ini gimana ya istilahnya, benar-benar menjalankan usahanya gitulah, untuk mengembangkan usahanya lebih bagus lagi, itu jangan hanya satu tempat, cari satu tempat yang bisa dijadikan pusatnya gitu. Itu bisa dicari tempat yang pastinya strategis, tempat yang ramai dan banyak minat kuliner gitu. Sedangkan tempat-tempat lainnya itu sebagai cabang usahanya aja. Mungkin sekian dari jawaban dari nomor 3, permasalahan nomor 3. Dari anggota yang lain, jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Kelompok 2 mencari kelemahannya ya. Jangan ini, maksudnya jangan dibantu. Ya, Jordan, bagaimana kita ini? Sudah merasa cukup menerangkan Jordan, kelompoknya Jordan, kelompok 1? Baik, Pak. Sudah Kami cukup menerangkan? serahkan untuk kelompok 2 mungkin bisa mengkritik, mungkin di sini saat ini kita berdebat. Terima kasih. Ya. Ingat ya, kelompok 2 silakan curi nilai dari kelompok 1. Jadi udah bisa Pak mengkoreksinya?
Sudah. Sudah, Joran? Sudah, Joran? Sudah, Pak. Oke, silakan. Jadi saya mau mengoreksi yang kayak dibilang Paradila kalau nggak salah itu untuk menjual buburnya itu kan berbagai macam bubur gitu kan. Banyak lah misalnya minimal 5 bubur. Nah, keterangannya itu kan penjualan rata-rata 50 mangkuk per hari. Apakah 50 itu udah termasuk semua bubur atau setiap satu bubur 50? Terus juga kayak ada nggak sih hambatan dia karena kan di beberapa bubur itu kan nggak sekalian masak gitu. Harus masak satu-satu. Ada nggak sih hambatan dia kayak untuk memasak bubur itu? Dan apalagi dia sambil kuliah gitu kan waktunya minim. Terima kasih. Maaf, Rere bisa ulang sekali lagi pertanyaannya. Maaf. Kan tadi kayak yang dibilang Faradila, buburnya itu kan kayak idenya itu kan berbagai macam bubur, kayak bubur kekinian atau pakai es krim atau pokoknya minimal buatlah 5 bubur gitu kan. Nah, terus di keterangan yang di bawah tadi itu penjualannya itu kan rata-rata 50 mangkuk per hari. Jadi maksudnya 50 mangkuk per hari itu udah termasuk semua bubur yang teman-teman sarankan atau per bubur. Terus juga apalagi dia kan mahasiswa gitu kan. Jadi ada nggak sih hambatan dia untuk membuat bubur tersebut di waktu yang minim gitu? Terima kasih. Udah jelas belum? Maaf Pak, bisa langsung ditanggapin nggak Pak? Ya, langsung. Mohon maaf sebelumnya Regina, tadi yang 50 mangkok per hari itu kan sebelum ada di inovasi. Nah, bubur yang mau dibuat tadi yang ditambahin bubur macam-macam buburnya itu kan yang akan diinovasi. Jadi yang 50 bubur yang tadi itu masih satu bubur gitu sebelum diinovasi gitu. Dari teman-teman lain apabila ada yang mau nambahin. Izin ingin menambahkan jawaban dari Regina. Jadi saya ingin perjelas. Jadi kan tadi Regina bilang kami buat inovasi minimal 5 bubur. Jadi kan yang 50 mangkuk per hari itu tadi itu sebelum kita memberikan inovasi yang terbaru. Jadi setelah kita memberikan inovasi yang terbaru, diharapkan peningkatan bubur juga meningkat gitu. Jadi kita nggak bisa hitung pasti per mangkuknya itu berapa gitu. Mungkin teman yang lain ingin menambahkan juga. Kemudian untuk yang dia bisa aja kewalahan gitu kan. Nah, di situ udah tertera tadi bahwasanya dia kewalahan mengurus usahanya sendiri. Nah, untuk mengatasinya itu bisa direkrut anggota atau membuka cabang di kos-kosan lain. Jadi enggak dia sendiri yang nanganinnya. Terima kasih. Terus izin menambahi yang tadi ada dibilang kalau pembuatannya bagaimana dia membuatnya, apalagi waktu yang minim, karena kembali lagi ke poin nomor 3 tadi yang seperti kata Andrew, kalau dia menambah pegawai mungkin sepertinya untuk pembuatannya itu lebih banyak gitu karena dia udah punya pegawai gitu. Jadi mungkin kayak gitu, atau ada yang lagi mau nambahin? 5 menit aja ya kita diskusinya untuk apa? Jadi kan gini, yang sesuai yang ada di makalah kan, hasilnya dalam 3 bulan itu udah cukup lumayan, cuman dia tuh merasa kewalahan. Yang maksud saya itu kayak dia baru mulai usaha. Misal kita buat sangat laris, jadi gimana dia mengatasi hambatan yang mungkin dia tuh kewalahan pada saat itu. Kan kita nggak tahu misalnya kalau baru pertama buka usaha dia udah laris duluan, nggak harus nunggu 3 bulan kayak gitu. Baik, menanggapi dari Rere, kan tadi ada inovasinya kan rekrut teman gitu kan.
Jadi kan sebenarnya kalau kita tahu kita berusaha, sebenarnya kita sudah bersiap-siap dari awal, bukan menunggu rame atau enggaknya. Jadi kita bersedia seperti sedia payung sebelum hujan lah. Jadi sudah ada teman kita. Jadi pas pun rame, kita udah bisa dibantu sama teman kita gitu. Terima kasih. Ini saya coba ringkas ya. Jadi dari tadi kalian bilang itu pertama ada promosi, kedua kita itu kalian tuh harus tempat strategis, ketiga itu dari teman akrab kalian resell, kayak gitu kan. Jadi saya pengen nanya, kemampuan finansial di bagian kalian itu bagaimana? Karena kalau kalian tadi ada statement bilang kalian bilang jual setengah harga. Yang jual setengah harga itu kan berbentuk promosi atau diskon. Jadi yang gitu itu sampai kapan? Sampai berapa target budget kalian gitu? Kan nggak dijelaskan. Baru mungkin di slide Andrew tadi itu per bulannya tadi 250 kali 30 kok hitungannya jadi 4.500.000 itu kan aneh. Izin Baru, juga okay. lanjut. Satu lagi. Baru tadi bilang tiba-tiba kalau nggak ada yang beli, tiba-tiba suka dia mau pindah penjualan, kan nggak bisa gitu. Kayak kita kalau kontrak minimal itu kalau nggak salah 1 tahun sampai 2 tahun, mana bisa kalau 5 bulan itu langsung pengen pindah ke tempat lebih strategis. Itu sih pertanyaan saya. Terus mau nambahin juga dari pertanyaan Wilson tadi, itu kan kalian kan jual bubur tuh, itu kan pasti kan ada sisa lah gitu kan, kita juga nggak bilang semuanya laku gitu. Nah itu perhitungannya gimana? Itu kan juga udah misalnya modalnya sekian, yang laku itu yang dijual itu nggak habis, itu jadi perhitungannya gimana? Karena kan kalian tadi buat total bersihnya, jadi kalau misalnya bubur ini kan mengalami penurunan, jadi perhitungannya itu gimana gitu, biar supaya menaikkan, gimana ya bilangnya, untuk menaikkan siang bubur ini tadi kan dengan inovasi itu, terus perhitungan kalian kalau misalnya nggak laku juga itu gimana? Itu kan jatuhnya malah jadi rugi gitu. Iya, saya sedikit menambahkan juga nih untuk kelompok 1. Kalian bilang tadi macam-macam ya strategi-strateginya. Tapi strateginya nih benar yang dibilang si William tadi ya. Wilson Pak. Nah, Wilson ya. Ya seberapa banyak yang cost yang harus dikeluarkan untuk itu? Ya ujung-ujungnya bisa rugi kalau emang beli satu dapat satu. Emang dari segi apa tadi ya? Dari segi harga, kalian sudah mematok Rp5.000 dengan asumsi Rp2.000 itu adalah cost produksi ya. Anggaplah seperti itu, cost produksi. Berarti kalian harus membuang setengah, lebih dari setengah keuntungan kalian. Keuntungan kalian Rp3.000 satu mangkok. Berarti kalau beli satu dapat satu, berarti keuntungan kalian menjadi 1.500. Apakah itu bisa menutupi semuanya? Apakah itu bisa berimpact kepada semakin banyak pelanggan atau semakin banyak orang yang bisa mengenal itu? Jadi kalau saya sarankan kemarin pada kalian coba menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, ya, kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kita breakdown dari keterangan ini ya, bahwasanya strength-nya itu atau kekuatan dia, kekuatan si Bejo ini ada di lokasi, ya kan? Dekat dengan kampus. Nah, kemudian untuk opportunity-nya apa? Ada si Dani dengan dengan kapitalnya, dengan ininya yang dapat mensupport. Tapi kenapa bisa turun? Itu yang dipertanyakan. Kenapa pada saat bulan kelima
si Bubur Bejo ini turun. Coba bayangkan di situ. Di situ ada tertulis Bejo merasa kewalahan mengurus sekaligus memanajemen usaha sendirian. Itu dia. Nah, jadi yang banyak yang dibilang, yang disampaikan, yang dipertanyakan oleh kelompok 2 ini benar-benar mengena. Dan ya ini kalian tidak menganalisis dengan benar, nggak kalian analisis dengan baik ya, maupun udah dikasih waktu 1 minggu. Oke, saya rasa kita kasih kesempatan lah untuk kelompok 1 ya, Jordan, untuk menjawab atau memberikan alasan. Ya, Jordan. Pak, saya izin menanggapi. Ya, silakan. Jadi terkait dari pertanyaan yang Bapak berikan tadi, kenapa pada bulan kelima penjualan turun? Jadi menurut kami penjualan turun itu terjadi karena tidak adanya inovasi terbaru. Jadi si Bejo itu cuma jualan bubur-bubur aja yang lama-kelamaan konsumen dia itu atau bisa dibilang bosan. Jadi karena bosan penjualan pun turun. Jadi itu sebabnya tadi di yang pertama itu untuk meningkatkan pembelian kami melakukan inovasi yang lebih baru untuk menambah penjualan ke bulan-bulan berikutnya. Sekian, terima kasih Pak. Oke, mantap. Tapi saya timpali dulu ya. Dalam usaha ada namanya pasang surut. Nggak ada usaha itu yang selalu stay stabil, berada di posisi tertentu. Kadang dia naik, kadang dia turun, atau jatuh ke bawah, atau naik menanjak. Jadi kalau dia tadi dibilang bulan kelima itu menurun karena karena dia jualan itu aja, banyak kok yang bisa berhasil dengan jualan-jualan itu aja. Contoh, kalian pernah dengar nggak dengan soto Kesawan? Pak. Pernah makan di sana? Pernah Pak, daerah Kesawan kan Pak? Iya, soto Kesawan. Iya, pernah Pak. Nah, lihatlah dia berdiri tahun berapa, sampai sekarang masih bisa hidup. Atau restoran Tip Top, pernah dengar? Pernah Pak. Pernah ke sana? Belum Pak, numpang lewat doang. Lewat doang. Tapi bayangkan dia dari sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia berumur sampai berapa nih? 76 ya sekarang ya. 76 tahun masih ada. Jadi ada pasang surut, ada apa, dan tentu inovasi itu penting. Menambah menu, diapain, itu betul. Tapi dengan jarak waktu hanya 5 bulan, ada terjadi penurunan. Apakah karena orang bosan? Saya rasa 1 bulan itu, 5 bulan itu belum tentu bosan. Tapi di sini nampak jelas, kalau saya melihat Bejo merasa kewalahan mengurus sekaligus memanage usaha sendirian. Jadi banyak pelanggan yang komplain dengan pelayanan. Ya. Di sini kata kuncinya, Bejo merasa kewalahan mengurus sekaligus memanage usaha sendirian. Itu. Ya, saya kembalikan lagi kepada kelompok 1. Pak, izin Pak. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan pendapat, boleh Pak? Ya, tanya dulu sama si Jordan ini. Boleh apanya? Boleh nggak? Masih boleh nggak si Jordan? Kalian udah bisa-bisa diserang sama kelompok 2 ini. Jordan, masih hidup? Masih Pak. Nah, boleh kelompok 2 menambahkan lagi? Boleh Pak. Ya, silahkan. Siapa tadi? Saya Pak. Lutfi ya? Iya Pak. Kalau dari kelompok 1 ini kan pandangannya pro kepada pendapat si Dani ke si Bejo kan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan pendapat
kontra saya, mengapa Bejo nggak seharusnya ngambil pendapat si Dani gitu aja. Yang pertama, inovasi yang ingin diciptakan itu terlalu makan biaya karena terlalu banyak varian-varian yang nanti akan diciptakan ke depannya. Apalagi si Bejo ini kan pengusaha muda yang seorang mahasiswa juga yang masih coba-coba dan kurang pengalaman. Ditambah inovasinya itu yang kebanyakan itu malah membuat si Bejo ini semakin sulit memanagenya. Kalau misalnya kalian bilang solusinya itu adalah hire karyawan, menurut saya nggak yakin modalnya cukup untuk karyawan yang segitu banyak, kayak mulai dari koki, pelayannya, habis itu akuntan untuk olah finansialnya dan lain-lain. Karena si Dani dan si Bejo ini kan masih seorang mahasiswa yang modalnya kalau bisa kita hitung-hitung sih nggak terlalu banyak. Jadi kita untuk hire karyawan itu mesti banyak orang gitu. Nggak mungkin kita hanya rekrut satu tapi kita kasih dia job desk yang terlalu banyak. Itu kayak terlalu membudak juga sih. Lalu dari skala kecil nih, dari dia jualan cuma 50 mangkok per harinya, lompat ke skala besar sampai kayak nyewa ruko itu terlalu beresiko. Ini nggak cuma soal rasa, pelayanan, dan lain-lain, tapi brandingnya juga perlu. Branding itu bukan berarti cuma promosi aja, tapi dari seorang pelanggan yang merasa suka dengan rasanya sehingga tertanam di pikirannya bahwa dia suatu saat akan membeli lagi. Dan ini diperlukan waktu yang lumayan lama, nggak bisa dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 5 bulan tadi kalau dalam contoh kasus ini. Kalau sebagai contohnya, warung-warung burjo yang sederhana itu, tanpa inovasi atau promosi, warung-warung itu pun tetap ramai. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia berdirinya udah dari lama gitu. Di situ branding itu bekerja. Seperti yang saya bilang sebelumnya, branding itu perlu waktu. Sementara membuka gerai baru dengan sewa ruko dan lain-lain itu terlalu makan modal. Yang mana kita nggak tahu ke depannya bisa untung atau enggak. Itu jadi kayak terlalu bertaruh atau kayak gambling gitu, berjudi. Kayak kalau untung ya untungnya sangat besar, tapi kalau rugi ya lebih boncos gitu ruginya. Jadi menurut saya untuk mengambil pendapat dari si Dani ini bukanlah suatu pendapat yang bijak gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf Pak, boleh menambahkan pendapat tadi Al-Imamu tadi kelompok 2 yang mengenai pertanyaannya tadi tentang Dani. Saya setuju. Jadi saya kontra Dani ya. Saya setuju dengan pendapat Dani. Karena pertumbuhan usaha tuh kita tuh fokus dulu, lambat laun, fokus dengan stabil meskipun lambat, tapi kita fokus aja di pertumbuhan itu. Kita kan nggak kayak Bapak tadi, usaha tuh ada naik turunnya. Jadi kita fokus aja di pertumbuhan itu meskipun lambat dan stabil. Nah setelah itu kan kita bisa lakukan review yang seksama, riset, terus analisa serta identifikasi ini tentang apa atau siapa yang perlu nih ditambahkan atau apa aja nih bisnis yang kekurangan kita. Jadi kita lebih ke introspeksi diri, jangan langsung buka cabang lain. Jadi kita coba lambat laun, penambahan karyawan. Terus jadi dari sana kita bisa lihat nih, oh ternyata setelah beberapa bulan ada penambahan karyawan ternyata masih maju, ya mungkin di situ kita tahu kesalahannya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, saya Indro dari kelompok 1. Pertama tadi pertanyaan dari Wilson mengenai penghasilan per bulan itu maaf karena saya salah ketik, angka 7 dan 4 itu berdekatan di numpad saya. Jadi seharusnya 7,5 juta untuk penghasilan per bulan. Kemudian untuk inovasi, beberapa inovasi yang kami tawarkan itu seperti nambahin telur rebus, sayuran, kacang-kacangan, dan lain-lain semua itu. Yang segitu banyaknya, itu tidak dalam satu hari itu bisa kita kombinasikan, misalnya di hari Senin itu hanya
terus telur rebus, sayuran, kacang-kacangan, atau ati ampela. Jadi ada kombinasi dalam satu hari itu. Nah, kemudian di hari lain itu ada kombinasi lain lagi gitu. Kemudian untuk yang membuka cabang baru atau yang jadi satu pusat atau sewa ruko gitu, itu masih rencana. Dan juga itu pun kalau pertama kan gini, kan sesuai dengan pernyataan tadi yang saya katakan, bisa dimulai dari membuka cabang di tempat lain, misalnya cabang usahanya ini dititipkan kepada teman di kos-kosan yang berbeda gitu. Jadi tidak memberatkan dia aja, tapi juga dibantu oleh temannya gitu yang bisa dipercaya dan diajak untuk kerjasama berbisnis bubur ini. Mungkin sekian dari jawaban saya. Dari yang lain jika ada ingin menambahkan dipersilakan. Itu dibantu teman itu ada insentif atau gimana? Atau digaji? Kan nggak mungkin bantu kosong kan kalau udah banyak. Izin Atau menjawab. gimana? Oke, izin menjawab. Jadi dari penghasilan per bulan itu kan bisa dibagi keuntungannya, karena kan sama temannya itu, usaha yang dititipkan ke temannya itu kan dapat penghasilan juga per bulan kan. Nah, di situ bisa diatur pembagian keuntungannya entah 40%, 60% atau 50%, 50%, tergantung dari si Bejo ini tadi gitu. Itu sudah pasti dikasih insentif atau gajinya tersendiri. Yang lain jika ada ingin menambahkan dipersilakan. Izin tadi Andrew bilang sesuai bejonya gitu ya. Kalau menurut saya itu nggak sesuai bejonya sih, itu kesepakatan antara dia dengan temannya gitu. Seharusnya itu antara kesepakatan bejo dengan temannya, nggak cuman si bejonya aja, itu harus ada kesepakatan antara dua orang itu gitu, nggak cuman bejonya aja, seharusnya gitu sih. Ya benar. Kan sebenarnya kan memang kalau usaha gitu kan masih ada kerjasama, dan sudah pasti kerjasama itu adalah kesepakatan. Jadi yang saya berikan contoh 40%, 60% atau 50%, 50% itu hanya contoh aja gitu. Terima kasih. Yang lain jika ada menambahkan. Oke. Saya rasa sudah cukuplah di budget kelompok 1. Jadi jujur dari ini penilaian saya ya. Nanti aja. Sekarang coba kita masuk di kelompok 2 ini karena udah jam 9.18. Saya kasih waktu 10 menit untuk kelompok 2 ya, mempresentasikan hasilnya. Dan kelompok 1 tolong ini jujur kurang. Jauh dari harapan saya cara menganalisis masalah kalian. Jadi kesempatan kalian nih untuk kelompok 1 merubah kedudukan. Oke, dipersilakan kepada kelompok 2, Regina. Masih ada atau udah keluar? Masih, Pak. Oke, dipersilakan. Izin share screen, Pak. Regina udah co-host tuh. Regina sama Jordan. Nah, ini kan mantap. Ada presentasinya. Luar biasa. Oke, lanjut. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami di room ini.
Slide selanjutnya. Jadi kasusnya tuh Moh Jamil sudah tinggal selama 10 tahun terakhir di sebuah lingkungan masyarakat kecil di kota Banyuwangi. Kota kecil ini dihuni oleh 375 orang penduduk dan terletak di pinggir sebuah danau besar. Memancing adalah kegiatan yang dilakukan di daerah ini. Jalan tua yang dibangun di kota ini terlalu sempit dan permukaannya tidak rata. Ketika musim hujan dan pancaroba membuat beberapa bagian jalan ini tidak dapat dilalui. Sebuah jalan baru kini tengah dibangun menuju daerah itu dan diperkirakan selesai dalam waktu 4 bulan. Lanjut. Dikarenakan jalan baru tersebut hampir selesai dibangun dan dengan mengucap bismillah terpikir oleh Jamil untuk membuka sebuah usaha. Wisatawan baik domestik maupun mancanegara akan mudah menjangkau danau tersebut dan tentu saja mereka ingin memancing sekaligus menikmati suasana danau yang sejuk dan nyaman jauh dari polusi. Jamil telah mempertimbangkan untung rugi dari usaha yang akan dia dirikan. Oleh karena itu, ia mengusahakan bisnisnya secara legal. Ia telah mempertimbangkan untuk menjadi pemilik tunggal usaha tersebut. Oleh karena itu, ia ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses. Ia telah menabung 10 juta rupiah dan dapat meminjam uang yang cukup untuk membuka usaha kecil. Lanjut. Kemitraan juga menarik perhatiannya. 1 atau 2 orang mitra dapat menyediakan dana tambahan untuk membuka bisnis yang lebih besar. Kemungkinan lain adalah dia menjual saham sehingga jumlah dana yang tersedia akan jauh lebih besar. Lanjut. Lanjut untuk pertanyaannya, saya persilakan kepada Atika. Untuk yang pertanyaan nomor 1, pertama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Atika Sino dengan 201401039. Pertanyaan pertama, jika Anda seorang Jamil, bentuk kepemilikan usaha mana atau badan usaha yang akan Anda pilih? Slide selanjutnya. Jawabannya, jika kami menjadi Jamil, kami akan memilih bentuk kepemilikan usaha berbentuk badan usaha milik swasta atau BUMS berupa badan usaha perseorangan atau persekutuan komanditer atau komanditire semi-sub atau CC. Lalu slide selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh oleh Ariel Matius. Untuk kepada Ariel Matius dipersilahkan. Baik. Yang kedua, berikan alasan dan mengapa Anda memilih bentuk usaha tersebut. Jadi kami mempunyai beberapa alasan mengapa kami memilih bentuk badan usaha berupa CV dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak mempunyai modal ataupun dana yang cukup untuk membangun usaha. Kami pun tidak dapat meminjam dana yang terlalu banyak di bank, sehingga tentu membutuhkan seorang mitra. Yang kedua, membutuhkan mitra yang ikut memberikan modal berupa uang dan mitra yang ikut mengelola usaha. Dalam hal ini, mitra ini adalah warga masyarakat di sekitar danau. Kami akan menjadi sekutu aktif ataupun anggota yang memimpin, menjalankan perusahaan, dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan dalam badan usaha yang kami buat. Sehingga kami mempunyai kekuasaan tidak terbatas terhadap perusahaan. Mitra yang bekerja sama dengan kami akan kami jadikan sekutu pasif atau anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Adapun keuntungan yang kami dapatkan bila memilih bentuk badan usaha CV adalah yang pertama, kemampuan manajemen yang lebih besar. Yang kedua, proses pendiriannya lebih mudah jika dibandingkan dengan badan usaha berbentuk PT atau perseroan terbatas. Yang ketiga, modal yang dikumpulkan jumlahnya bisa lebih besar. Dan keempat, kami akan lebih mudah menerima suntikan dana dikarenakan badan usaha persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia. Saya serahkan kembali kepada moderator.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal yang ketiga, yaitu informasi tambahan apa saja yang diperlukan Jamil untuk mengambil keputusan yang tepat tentang bentuk kepemilikan usaha. Next. Baiklah, jawabannya berikut beberapa informasi tambahan yang diperlukan oleh Jamil agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang pertama itu informasi tentang tenaga kerja, lalu modal yang telah tersedia dan yang akan dibutuhkan, lalu ada bahan baku, setelah itu ada perizinan dari pihak setempat dan pihak yang terkait, lalu selanjutnya mempertimbangkan keamanan usaha. Lalu ada lagi mempertimbangkan kesehatan, ketertiban, dan kewajiban usaha. Selanjutnya informasi tentang penanggulangan jika terjadi segala sesuatu yang di luar kehendak. Lalu ada mendapat dukungan dan kepercayaan mendapat dukungan dan kepercayaan dari bank dan mempertimbangkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya saya berikan kepada Amru. Kepada Amru dipersilakan. Maaf, apakah suara saya sudah kedengaran? Udah. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada, jika Anda Jamil memilih jenis usaha apa yang akan Anda buka di tempat itu? Jadi hasil kami dari diskusi kami yaitu kami akan memilih usaha tempat rekreasi dengan sistem one stop reaction center, yaitu tempat rekreasi yang memiliki beberapa fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dalam satu tempat, di mana di tempat tersebut akan terdapat tempat pemancingan, lesehan ikan bakar, makan-makan khas Banyuwangi. Pengunjung dapat langsung mengolah dan mengonsumsi hasil tangkapannya di tempat ini. Dan penyewaan perahu wisata. Melihat kondisi wilayah dengan suasana danau yang masih asri, sejuk, dan nyaman yang jauh dari polusi perkotaan tentu sangat mendukung untuk kami membangun jenis usaha tersebut di wilayah ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Wilson. Maaf, selanjutnya itu diserahkan kepada Yoga. Baik, terima kasih. Yang kelima, berikan alasan kepemilikan usaha Anda tersebut. Selanjutnya. Yaitu jawaban kami yaitu adalah alasan kepemilikan usaha tersebut dikarenakan kami ingin mendirikan usaha yang menguntungkan sekaligus melibatkan warga sekitar dengan harapan agar dapat membantu mensejahterakan perekonomian mereka, kemudian mengundang investor ke desa, melakukan pemberdayaan lingkungan, serta melaksanakan pembangunan usaha yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya saya serahkan kepada Wilson. Baik, jadi keuntungan apa yang akan kita dapatkan jika kita itu membuka usaha tersebut? Tapi maksud dari membuka usaha tersebut itu kami maksudnya itu dalam bentuk rencana. Oke, selanjutnya. Jadi diharapkan kita itu dapat membagi keuntungan dengan penduduk-penduduk sekitar. Saya bacakan. Pertama itu kita mendapatkan keuntungan finansial dari usaha tersebut, dapat memberikan hasil memuaskan untuk pihak yang terlibat, baik itu mitra atau penduduk sekitar. Baru warga sekitar itu, warga sekitar danau dapat menjadi mitra, ikut mengelola usaha ini dan ikut mendapatkan untung dari usaha ini. Hal ini mirip seperti koperasi tapi berbentuk lebih bebas karena kita itu di dalam kayak vision kita itu siapa yang kerja dia yang dapat untung, jadi nggak ada keterikatan kerja sama sekali. Baru untuk memberikan warga sekitar pekerjaan dan mengurangi pengangguran, ini berkaitan dengan statement kedua. Baru ada membangun desa untuk menjadi desa wisata dan harapannya itu mengubah desa menjadi kota dan dapat menjadi sebagai wisata domestik maupun mancanegara. Itu bentuk-bentuk keuntungan yang kita dapat. Ya. Selanjutnya saya serahkan ke
ke Afin. Itu ada bentuk-bentuk gambaran. Jadi Afin boleh coba. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran usaha yang akan kami bangun. Mohon slide selanjutnya. Mohon slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama ada tempat pemancingan. Jadi tempat pemancingan ini adalah tempat mancing ikan yang akan ada di dalam pada danau tersebut. Jadi seperti yang kita tahu bahwa bahwa danau ini kegiatan memancing adalah kegiatan utama yang dilakukan. Jadi tentu saja harus ada tempat pemancingannya. Baiklah, selanjutnya. Mohon slide selanjutnya. Dan yang kedua itu adalah tempat lesehan. Maksud tempat lesehan di sini adalah fasilitas yang tersedia untuk pengunjung sebagai tempat untuk sekedar duduk, melihat-lihat keasrian dari danau yang masih segar dan menghirup udara yang masih tidak ada sih, masih sedikit polusi dan semacamnya. Slide berikutnya. Dan yang berikutnya adalah penyewaan perahu. Seperti poin sebelumnya, untuk lebih merasakan mengenai danau yang masih segar ini, maka dengan menyewakan perahu, maka pengunjung akan semakin merasakan bahwa danau ini memang masih benar-benar asri dan juga masih benar-benar dapat dilihat, masih benar-benar dapat dirasakan apanya lah ya, kasarnya lah. Saya hanya mengulang-ulang di sini, jadi ya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi berikut adalah penjelasan dari hasil diskusi kami. Buat Bapak atau kelompok satu yang ingin menanggapi, silakan. Izin menanggapi sedikit. Apakah suara saya kedengaran? Dengar. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas Dungan, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi bentuk usaha yang dilakukan dalam CP ya. Kita tahu kan kalau CP itu kan dia kan memang membutuhkan sekutu aktif dan sekutu pasif. Tapi tadi saya melihat bahwasannya dia kan memang kalau misalnya bank ini kan juga tidak bisa untuk meminjam terlalu banyak ya, jadi dia menggunakan mitra. Jadi apakah dengan CP itu dapat berhasil? Karena kan kita tahu kan kalau misalnya dia pertama kali buka usaha kan orang-orang kan juga belum tentu bisa dia jadi sekutu pasifnya, karena kan dia juga belum tahu kayak mana nanti usaha itu ke depan gimana. Jadi kalau misalnya dia ke dalam untuk CP, mungkin di sekutu pasifnya itulah yang sedikit mungkin apa namanya ya, mitranya itu belum bisa tuh melihat prospeknya. Baru kenapa tidak bentuk usaha seperti firma gitu, karena kan firma kan juga dia akan modalnya kan dari orang-orang yang bertanggung jawab di situ. Jadi kan memang dia orang yang menanam modal itu kan memang udah pasti bertanggung jawab itu atas usaha tersebut. Baru yang kedua tuh saya tadi tidak kurang penjelasan tadi soal tentang lingkungannya. Kita kan tahu kalau misalnya kita buka wisata gitu kan pasti akan merusak ekosistem, pasti akan merusak lingkungan. Tapi tadi saya melihat kalau misalnya lingkungan itu rusak, kelompok kalian itu belum menjelaskan gitu. Gimana sih nanti kalau misalnya lingkungan ini rusak, gimana, apa sih yang mau kita buat, apa mau yang kita lakukan gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Izin menjawab. Jadi kenapa tadi bilang kalau langsung tahu kan, kenapa kok langsung tahu gitu kan? Karena kalau di soal kami itu
emang udah dikasih tahu kalau ada beberapa mitra yang ingin melakukan invest. Jadi ya bukan kami yang buat-buat gitu kan. Terus kenapa kurang penjelasan tentang kerusakan lingkungan itu kami ada bahas juga. Cuma kita nggak masukannya ke sini. Kenapa? Karena ini usaha saja belum jalan, belum gimana, udah mau ke depannya lagi, mau advance ke environment friendly, kan itu nggak masuk akal gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih jawabannya. Kalau emang dari kita itu kita tadi ada bahas kalau kita itu ada buat bibit ikan biar nanti kalau mereka ada yang nambah. Pokoknya nanti kita itu tadi bahas, pokoknya kita ada bibit ikan, cuma kita nggak bisa masukkan ke sini biar kita tahu dulu usaha kita itu bisa jalan nggak, walaupun kita ada dapat bantuan dari bantuan beberapa mitra, kita nggak mungkin bisa langsung advance ke environment friendly begitu dari kelompok kami. Terima kasih. Saya mau apa juga. Ya, sebentar ya. Jadi pertanyaannya sederhana. Kenapa kalian pilih CV? Kenapa nggak koperasi? Koperasi kan juga termasuk dari bagian dari bentuk badan usaha. Karena dengan koperasi saya rasa seluruh masyarakat bisa ikut menanam modal di situ. Sebagai ada bentuk, kalau koperasi kan ada iuran anggota, iuran apa segala macam di situ. Ya ini kan bisa digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut. Nah, itu aja sih. Izin menanggapi Pak, apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah. Oke, terima kasih. Kenapa kami memilih TV? Karena pertama TV itu lebih mudah untuk mencari mitranya gitu, dan lebih mudah untuk membuat prosedur bagaimana kita mencari mitranya. Jika koperasi seperti yang Bapak bilang, kan bisa saja kalau misalnya yang mau nambahkan modal atau yang mau kerjasama dengan Pak Jamil itu bisa dari luar, bukan dari warga-warga sekitar itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, kalau koperasi juga siapa saja bisa gabung, nggak harus apa. Kemudian selain koperasi pun ada usaha dagang, ide. Di situ jelas-jelas mengatakan si Muhammad Jamil ini mau punya usaha sendiri. Kok dicari slide-nya tadi mana? Kok kembali lagi. Slide-nya ke atas. Nah, ini dia. Ia telah mempertimbangkan untuk menjadi pemilik tunggal usaha tersebut. Pemilik tunggal, kalau CV, apakah dia pemilik tunggal? Izin Pak, tapi kan di slide bawahnya juga kemitraan juga menarik perhatiannya gitu Pak. Iya, berarti kan dalam pemikiran dia, tapi di sini ada dua hal berarti yang harus kalian pecahkan. Satu, masalah dia kepemilikan tunggal. Kedua, dia bisa memiliki mitra. Jadi kira-kira CV itu bisa nggak? Dan kemudian lain adalah, berarti ada tiga ya, sorry ya. Ada kepemilikan tunggal, kemudian bisa memiliki mitra, kemudian dia bisa menjual saham. Apakah ini sudah mencukupi di dalam bentuk usaha CV? Izin menanggapi Pak, menurut kami sudah Pak, karena kalau di CV, jadi Jamil, kita sebagai pemilik usaha itu akan menjadi sekutu aktif. Jadi kita itu mempunyai kekuasaan tidak terbatas terhadap perusahaan. Sedangkan mitra yang bekerja sama dengan kami itu akan menjadi sekutu pasif, atau anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Begitu Pak. Jadi menurut saya
Pak Jamil itu tetap menjadi pemilik tunggal di situ, Pak. Karena dia punya kekuasaan tidak terbatas dan dia menjadi sekutu aktif di situ. Terima kasih. Ya, ada mungkin dari yang lain, dari Jordan. Mana Jordan? Pak, saya mau bertanya juga sama kelompok 2. Izin Pak, boleh saya menjawab pertanyaan Andri tadi Pak yang soal kebersihan danau? Ke Regina sebagai moderatornya. Oh iya. Kayaknya dijawab dulu Pak, baru nanti soalnya nyambung. Baik, di sini saya kan tadi kan ada pertanyaan Andri soal kebersihan lingkungan danau ya. Jadi kan kita itu kan membuat sebuah usaha tuh, kayak tadi ada perahu, terus ada tempat pemancingan. Secara otomatis kan keamanan terhadap danau itu juga kita jaga gitu. Jadi gimana kita mau menarik para wisatawan, apalagi sampai ke wisatawan mancanegara gitu, kalau kita sendiri nggak memperhatikan kebersihan lingkungan dan danau itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya untuk soal kebersihan itu akan jadi prioritas utama gitu, karena itu merupakan salah satu faktor untuk lebih menarik para wisatawan gitu. Sekian, terima kasih. Terus juga tadi lanjut, Andri kan nanya kenapa tuh nggak firma. Jadi kan firma itu bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan. Sedangkan yang di soal ini kasusnya itu cuma satu perusahaan, makanya lebih cocok ke Civic. Kalau Sawalia mau bertanya boleh. Jadi saya izin bertanya. Jadi pertanyaan saya itu kan tadi ada jelaskan karena keterbatasan dana, kalau minjem ke bank juga susah. Jadi kita cari, jadi kalian nyari mitra dan rencananya mitranya itu mau diminta sama warga-warga juga. Jadi pertanyaan saya itu emang strategi apa yang kalian punya buat meyakinkan mitra buat join tanam modal di usaha kalian? Kan nyari mitra nggak sekadar kami mau buat usaha join yuk gitu, nggak kan? Jadi strategi apa yang kalian punya? Terus bagaimana juga perhitungannya jika seandainya ternyata bukan cuman si siapa tadi tokoh utamanya? Pokoknya itu adalah ya, bukan cuman si tokoh utama kan yang punya pikiran buat bukan cuman si Pak Jamil aja kan yang punya pikiran buat buka usaha di situ. Gimana kalau dia punya saingan bisnis itu gimana lagi perhitungannya gitu? Strateginya bagaimana? Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Siti tadi ya. Regina, izin menambahkan sebelumnya pertanyaan dari Sawalia. Baik, saya izin menjawab atas pertanyaan tadi yang bersangkutan. Tadi kan perkenalkan dulu, saya Rangga Konjana Pamungkas dari kelompok 2. Ini mengenai pertanyaan strategi wisata, bagaimana mereka mau gitu menginvestasikan ke usaha kita. Ya, itu kita dengan menjelaskan dengan menjelaskan apa yang kita usahakan, dengan memberi kejelasan juga mereka udah pasti tahu, pasti menarik. Kita kan usahanya kan wisata misalnya, ini kan wisata ini, otomatis ya mereka juga tahu lah wisata itu juga untuk menarik pengunjung, karena dengan lokasi yang strategis itu otomatis pasti banyak pengunjungnya. Terima kasih. Mohon maaf tadi kayaknya Syahira itu mau nambah pertanyaan. Iya, sebelumnya saya ingin bertanya. Nah, tadi di soalnya kan dijelaskan kalau misalnya jalan yang dicapai itu tunggu sebentar. Nah di sini di jalannya itu di pinggir danau itu kan sempit, terus permukaannya tidak rata. Kemudian akan dibangun sebuah jalan yang baru. Nah di sini kalian nggak buat
strategi apa namanya target siapa yang akan di sana gitu kan. Di sini hanya tertera bahwa memancing adalah kegiatan yang dilakukan di daerah situ. Nah, karena jalan yang sempit sih itu menurut saya wisata itu belum tahu orang banyak gitu kan. Nah, jalan itu juga baru akan dibuat. Jadi kalau misalnya mau buat usaha tadi, gimana cara kalian mempromosikan, apa targetnya gitu. Terus untuk jawaban tadi, Mitra jawaban Sirangga tadi bahwasanya Mitra kan tahu bahwa ini adalah ide yang bagus. Nah, menurut saya ketika kita nggak mempresentasikannya dengan baik, maka Mitra nggak akan tahu itu sebagus apa. Bahkan jalan itu aja masih baru. Gimana strategi kalian gitu? Terima kasih. Boleh ulang pertanyaan yang lebih singkat, strategi yang gimana? Memperkenalkan atau gimana? Untuk yang pertama, jalannya tadi kan masih baru gitu. Jadi target kalian itu siapa? Kalau misalnya untuk daerah situ gitu. Terus untuk mitra tadi, kan dibilang Sawaliyah bahwasanya dapat mitra itu nggak semudah itu gitu. Jadi kalau dijawab sama Rangga tadi, pasti mitranya tahu kalau itu adalah hal yang bagus. Nah, gimana cara kalian meyakinkan mitra tersebut gitu? Karena bahkan itu kan masih baru, jalannya masih baru, masih akan dibuat. Strateginya itu gimana? Bahwa sebelum-sebelumnya kan jalannya itu kecil. Gimana kalian promosikannya sama orang luar? Apa itu hanya untuk daerah itu aja? Boleh izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi kan tadi poin pertama dari Sawaliyah kan meyakinkan mitra, itu juga masuk ke Julfa kan, terus targetnya gitu. Jadi kalau meyakinkan mitra itu kan tadi kami mitranya dari warga desa juga gitu kan. Jadi kan bisa dilihat dari slide keuntungannya. Di situ kan tertera juga keuntungan finansial dari usaha tersebut dapat memberikan hasil memuaskan untuk pihak yang terlibat gitu. Jadi cara kami meyakinkannya itu ini kan apa ya bilangnya mensejahterakan tempat itu menjadi tempat wisata gitu. Jadi kan jadi meyakinkan warga desanya itu demi kesejahteraan bersama kita bisa membuat tempat ini jadi tempat wisata, jadi tempat yang dapat dikenal banyak orang gitu. Jadi berhubungan dengan target itu awalnya itu kan baru dibangun nih. Targetnya tentu aja masih warga-warga di sekitar situ. Tapi kan warga-warga sekitar kan itu juga punya kerabat, relasi gitu kan. Gak cuma di situ aja gitu kan pasti. Itu pasti mereka promosinya ke keluarga mereka, nanti keluarga mereka ke kerabat, ke teman-teman, jadi dia berita informasi tentang tempat wisata itu menyebar gitu, kayak misalnya misalnya kita ambil aja ini di tempat sini kan, misalnya ada itu dulu ada tempat baru, jadi misalnya aja kolam yang baru dibuat itu juga awal-awalnya kan orang-orang juga belum tahu gitu kalau ada kolam baru di situ. Tapi kan lama-kelamaan itu jadi meluas karena orang-orang di situ menyebarluaskan informasi tersebut ke kerabat mereka gitu. Kalau ada yang mau tambahin dari kelompok saya, silakan. Izin menambahi, kayaknya kalau promosi itu kan kayak di setiap kota ada tuh kayak misalnya objek wisatanya menambah. Jadi pasti kayak jangan jauh-jauh, misalnya kayak di kota tersebut ada Instagram kota itu sendiri gitu kan. Pasti kan dia itu buat kayak postingan. Kalau di kota ini ada objek wisata baru, silahkan mengunjunginya, kayak gitu juga. Terus juga kayak kalau soal danau tadi tuh di kasusnya danaunya udah cukup terkenal, cuman jalannya aja yang jelek, jadi kayak orang tuh males ke situ gitu. Terus juga
Saya mau bertanya, Sawalia tadi juga, udah puas belum sama jawaban dari kami soal mitra itu? Menurut saya masih kurang ya, soalnya kan yang dijelasin Sonia itu cuman modal untung doang. Gimana kalau nggak untung gitu? Oke. Silahkan. Izin, saya ingin coba menambahkan. Izin saya ingin Tadi ditanyakan cuman untung aja. Di sini tadi ada salah satu jenis usaha, yaitu tempat pemancingan. Menurut saya tempat pemancingan ini merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menguntungkan, meskipun pengunjungnya itu dikit, tapi dia akan cukup bisa bertahan lama. Karena di tempat pemancingan ini pasti ada tempat budidaya ikannya juga kan. Jadi nanti misalkan nih ada sepi pengunjung, masih bisa bertahan di budidaya ikan tadi, bisa kita ekspor keluar wilayah dari wilayah itulah. Jadi menurut saya masih ada solusi lah, nggak hanya untung aja gitu. Ada solusi bila nanti nggak untung gitu loh, ada kondisi di mana kalau sepi pengunjung, kurang lebih seperti itu. Izin moderator boleh menanggapi yang punya Siti tadi. Siapa tadi yang pertanyaan soal mitra? Ya, mau nambahin soal Sawalia ya tadi. Kan nanya tuh gimana cara meyakinkannya mitra. Jadi itulah di saat kita mau buka usaha, kalau kita mau cari mitra, disitulah kita pengajuan namanya proposal gitu kan. Di dalam proposal itu kita ada di dalam situ isinya itu udah lengkap gitu. Mulai dari modalnya, untungnya. Terus kita juga di situ udah menetapkan namanya SOP gitu. Kita udah netapin kesepakatan antara si yang akan mengelola ini dengan si mitra gitu. Jadi dari situ kita meyakinkan bahwasannya apa yang akan kita buat ini bisa mencapai target yang udah kita rencanakan gitu. Jadi dari proposal itulah kita buat yakin bahwasannya mitra itu bisa menanamkan modalnya untuk pengolahan bisnis ini tadi gitu. Izin menanggapi jawaban dari Rehan. Ya, izin menambahkan. Sawalia duluan. Jadi Rehan tadi bilang kan untuk meyakinkannya itu kita kasih proposal. Jadi pertanyaan aku itu kan, sebenarnya isi dari proposalnya itu sebenarnya apa yang kalian rencanain buat jadi isi proposalnya. Terus yang dibilang sama si Rizky tadi, katanya walaupun nggak terlalu rame, tapi kan pemancingannya tetap untung gitu kan. Tapi kan cuman buat pemancingan aja gitu. Terus bilang ke mitra itu kan nggak terlalu meyakinkan gitu kalau cuman pemancingan aja. Kayak segitu aja sih. Thank you. Ya, izin menjawab ya, Kak. Izin menambahkan sedikit bisa Ya, dari soal ya. Iya. Boleh. Ya, siapa dulu? Andri dulu aja. Baik ya, kalau misalnya tadi Rehan juga bilang proposal, kita kalau misalnya kita meyakin ke mitra gitu, kalau menurut saya tuh setelah yang saya lihat itu nggak hanya bisa tuh dari proposal aja. Jadi mitra juga perlu yang namanya bukti atau misalnya prospek gitu. Ibaratnya kalau misalnya buat proposal, tapi ibaratnya yang membuat proposal ini udah tahu gitu dulu, kayak contoh dari usaha di sini yang buat proposal, contoh dari tempat lain dari usaha tersebut. Karena kalau misalnya buat proposal, seperti kita proposal itu bisa saja kayak ibaratnya nggak nyata pada itunya kan, bisa aja diubah-ubah atau apa kan. Kalau misalnya kita meyakinkan mitra itu kan juga nggak hanya proposal aja, kita juga harus bisa meyakinkan tempat, baru dari suasananya atau mungkin dari lingkungannya. Jadi kalau misalnya menurut saya kalau misalnya hanya proposal aja itu kurang efektif sih. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, menurut saya boleh. Jadi sebelum ke proposal tuh punya bisnis plan terlebih dahulu. Nah, fungsi bisnis plan ini kan mencari sumber dana dari para investor nantinya. Kalau kita udah mempersiapkan matang rancangan bisnisnya dengan benar, maka secara tidak langsung juga dokumen tersebut bisa dijadikan proposal untuk mencari sumber pendanaan dan mengembangkan bisnis ini.
Jadi rencana matang ini tuh udah dituliskan bahwa solusi dan masalahnya bila jika nanti usaha sudah berjalan bagaimana, terus dengan keuangan, budget, pengeluaran seperti itu udah dirancang benar-benar detail. Itu kan bisa meyakinkan para investor, oh ternyata ini dia emang benar-benar mendetail banget sama serius dalam menjalaninya. Berarti emang dia udah merancang semua ini dengan sistematis karena dia udah punya bisnis plan. Karena bisnis plan ini kan fungsinya ya itu bisa buat nanti berkembangnya usaha, terus meyakinkan juga para investor seperti itu. Terima kasih. Izin Saya ingin menambahkan. silakan Atika dulu. Maaf, profile picture saya, kamera saya nggak bisa on. Jadi sudah jelas untuk menanggapi tentang mitra itu sudah jelas di soalnya bahwa tertulis di situ Jamil telah mempertimbangkan untung rugi dari usaha yang akan dia dirikan. Itu pertama. Lalu untuk masalah apakah bisa kita meyakinkan mitra, Pak Jamil itu kan pertamanya sudah menabung 10 juta. Lalu dia akan membuat usaha itu dengan 10 juta itu, yaitu tempat pemancingan, tempat rekreasi, yaitu One Stop Recreation itu. Lalu dia bakal ngebuktiin sama mitra, di proposalnya itu dia akan membuktikan pada mitra bahwa usaha dia sudah sukses loh hanya dengan modal 10 juta. Dan apalagi di sini danau ini yang merupakan tempat terpencil, tempat yang masih sepi, di mana turis lokal maupun mancanegara bakal tertarik karena sepinya danau yang sepi itu sudah menjadi daya tarik tersendiri. Jadi menurut kami untuk pencarian mitra untuk mengambil mitra itu sendiri bukanlah suatu masalah yang penting untuk dibahas. Terima kasih. Izin menambahkan lagi, jadi kan persoalan mitra tadi bukan saya bilang keuntungan aja ya, karena kan di situ saya bilang juga dapat mengembangkan objek wisata di tempat itu. Jadi kan masyarakatnya jadi berpikir kayak bisa mengembangkan desa kita gitu, bisa mengenalkan desa kita gitu. Jadi bisa membuat mensejahterakan semuanya di desa itu gitu loh, sebagai tempat wisata gitu loh. Jadi nggak cuma keuntungannya aja gitu. Bukan hanya keuntungan tapi juga bagaimana cara kita mengenalkan sehingga semuanya itu sejahtera gitu loh. Udah cukup kata Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Luar biasa. Jadi kelompok 2 pun agak keteteran ya, maupun kayaknya sudah prepare dengan baik, dibombardir sama kelompok 1. Jadi oke, sebentar ya. Oke. Saya mau